dalam pertandingan Super Big Match antara Pink Speeders melawan Red Sparks di Liga Voli Korea 2024-2025, sorotan publik justru pecah bukan hanya karena tensi tinggi di lapangan, melainkan akibat insiden kontroversial yang melibatkan asisten pelatih Pink Speeders, Daniel Turino. Peristiwa itu terjadi pada set kedua saat Red Sparks sedang meminta timeout dengan skor 19-17. Tanpa alasan jelas, Turino tiba-tiba berjalan mendekati area kubu Red Sparks lalu melakukan tindakan yang dianggap tidak senonoh. Ia membungkukkan badan sambil kedua tangannya ditempatkan di bagian bokong seolah mengejek pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin. Gestur itu diperparah dengan ucapan bernada olok-olok yang dilontarkan di depan para pemain, staf, dan penonton. Aksi yang tidak pantas tersebut sontak membuat suasana memanas, karena publik menilai perbuatan seorang staf pelatih seharusnya mencerminkan profesionalisme dan sportivitas, bukan justru menurunkan martabat olahraga. Dalam hitungan jam setelah pertandingan, potongan video insiden itu menyebar luas di media sosial Korea Selatan. Komentar bermunculan dengan nada keras, mengecam sikap Turino yang dinilai telah merusak citra liga serta menodai nilai fair play. Beberapa warganet menyebutnya sebagai salah satu momen paling memalukan sepanjang musim, sementara sebagian lain menuntut agar pihak penyelenggara kompetisi KOFO segera memberikan tindakan disiplin. Fakta bahwa pelatih lokal seperti Ko Hye-jin, yang dikenal tenang dan dihormati, menjadi sasaran ejekan seorang pelatih asing membuat isu ini semakin sensitif, bercampur dengan sentimen nasionalisme. Sorotan kamera yang semula fokus pada jalannya laga akhirnya beralih pada gestur tidak pantas tersebut, dan momentum pertandingan yang sebenarnya berlangsung sengit mendadak terseret ke dalam drama di luar teknis permainan. Dalam laporan media setempat, tindakan Turino disebut tidak hanya tak sopan, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan antar klub. Sebagai reporter, penting untuk mencatat bahwa insiden semacam ini bisa meninggalkan dampak panjang, baik terhadap reputasi individu maupun nama besar klub yang menaunginya, serta mencoreng atmosfer kompetisi yang seharusnya menjunjung tinggi semangat sportivitas. Reaksi publik Korea Selatan terhadap tindakan Daniel Turino bisa dibilang masif dan penuh emosi. Hanya beberapa jam usai laga berakhir, lini massa media sosial dipenuhi komentar pedas, mayoritas menuntut agar Turino mendapatkan sanksi berat dari Pink Speeders maupun dari Federasi Voli KOFO. Netizen menilai bahwa perbuatan seorang pelatih asing yang merendahkan pelatih lokal bukan hanya sebuah pelecehan personal, melainkan juga penghinaan terhadap nilai-nilai yang dijunjung dalam olahraga nasional. Banyak warganet menulis bahwa insiden ini adalah bukti nyata mengapa aturan disiplin harus lebih tegas untuk staf asing yang bekerja di Liga Korea, sebab mereka membawa nama institusi, bukan sekadar individu. Tak sedikit pula yang menyerukan agar pihak klub Pink Speeders menunjukkan sikap tanggung jawab dengan meminta maaf secara resmi kepada Red Sparks, serta mempertimbangkan pemecatan Turino sebagai bentuk konsekuensi. Diskusi panas juga muncul di forum olahraga daring, di mana sebagian fans berpendapat bahwa hukuman larangan mendampingi tim selama beberapa laga masih terlalu ringan, dan lebih pantas jika Turino dikeluarkan permanen dari liga. Lebih jauh, media Korea mulai mengangkat isu ini dalam berbagai artikel opini, menyoroti bagaimana tindakan tak pantas bisa menciptakan luka emosional, terutama ketika menyasar figur pelatih lokal yang sudah lama membangun reputasi baik. Netizen menekankan bahwa liga profesional bukanlah ajang untuk menonjolkan ego pelatih, melainkan panggung para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dari perspektif publik, insiden ini sekaligus menjadi refleksi tentang pentingnya menjaga etika dalam kompetisi internasional, di mana setiap gestur bisa ditafsirkan luas dan menimbulkan persepsi negatif terhadap komunitas asing. Bahkan ada komentar yang menyebut, jika bukan karena Megawati dan Red Sparks yang bermain luar biasa, mungkin pertandingan ini akan dikenang semata-mata karena insiden memalukan Turino. Dengan suara publik yang begitu lantang, tekanan kini mengarah pada manajemen Pink Speeders dan federasi untuk segera mengambil langkah tegas. Karena jika dibiarkan,
kepercayaan fans terhadap integritas liga bisa menurun drastis. Sebagai reporter, fakta yang muncul jelas menunjukkan satu hal. Insiden ini telah bertransformasi dari sekadar ulah pribadi menjadi isu nasional yang menyangkut harga diri dan standar profesionalisme Liga Voli Korea. Di tengah riuhnya sorotan publik terhadap insiden memalukan yang dilakukan asisten pelatih Pink Speeders, Daniel Turino, sosok Ko Hae-jin selaku pelatih kepala Red Sparks justru tampil dengan sikap yang menyejukkan sekaligus elegan. Alih-alih menunjukkan kemarahan di depan media atau bereaksi berlebihan yang berpotensi memperkeruh suasana, Ko menanggapi peristiwa itu dengan kepala dingin. Dalam konferensi pers usai pertandingan, ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu sama sekali tidak pantas terjadi di arena olahraga profesional, apalagi di level kompetisi sebesar Liga Voli Korea. Ia mengingatkan bahwa pertandingan adalah ajang bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas, bukan tempat bagi pelatih atau staf untuk melakukan provokasi. Pertandingan dimainkan oleh pemain, bukan pelatih, ucapnya tegas, kalimat singkat yang segera dikutip oleh banyak media sebagai bentuk teguran halus tetapi penuh makna. Ko menambahkan, pihaknya menyesalkan sikap yang ditunjukkan Turino dan sebagian staf Speeders, sebab hal semacam itu bisa mencoreng integritas liga. Namun menariknya, Ko tetap menjaga senyum di wajahnya, bahkan menyelipkan pujian kepada timnya yang berhasil bermain fokus di tengah situasi yang kurang kondusif. Sebagai pelatih, ia menyadari bahwa setiap kegaduhan di luar lapangan bisa berdampak langsung pada psikologis pemain, sehingga tugasnya adalah memastikan fokus tim tidak terganggu. Sikap yang ia tampilkan mendapat apresiasi luas dari publik Korea karena menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang tidak mudah terpancing emosi. Media lokal menilai reaksi Ko sebagai contoh nyata profesionalisme. Kritik disampaikan jelas, tetapi dengan nada yang tidak memperuncing konflik. Hal ini sekaligus menjadi kontras mencolok dengan perilaku Turino yang terbawa emosi hingga melupakan batas etika. Dari kacamata seorang reporter, respons Ko Hae-jin bukan sekadar pernyataan singkat, melainkan pesan moral yang relevan bagi seluruh komunitas olahraga. Integritas dan sportivitas harus dijaga, apapun hasil pertandingan di lapangan. Di balik kontroversi yang menyita perhatian publik, Red Sparks sebenarnya membawa pulang kabar gembira yang lebih layak disorot. Keberhasilan Megawati Hang Estri Pertiwi dan rekan-rekan memutus dominasi Pink Speeders sekaligus memperpanjang tren positif kemenangan mereka. Dalam laga yang digelar di Incheon Samsan World Gymnasium, Red Sparks tampil tak kenal takut meski berstatus underdog. Megawati, bintang asal Indonesia yang sejak awal musim jadi sorotan, kembali menunjukkan ketajaman serangan dan ketenangan di momen-momen krusial. Dengan torehan 20 poin, Mega menjadi salah satu motor penting dalam menggerakkan serangan tim, terutama ketika Red Sparks berhasil merebut set pertama dan kedua dengan skor tipis 25-22 dan 25-23. Publik yang semula menduga Speeders akan melenggang mulus dengan catatan kemenangan ke-15 berturut-turut, harus tercengang melihat bagaimana Red Sparks justru mampu menahan gempuran lawan. Momentum ini terasa spesial karena Red Sparks akhirnya sukses meraih kemenangan pertama mereka atas Speeders musim ini, sekaligus menjaga asa untuk bersaing di papan atas klasemen. Yang menarik, meskipun Mega tidak dinobatkan sebagai MVP dalam laga tersebut, gelar itu diberikan kepada Vanja Bukilik berkat 34 poin spektakuler, sikapnya tetap penuh senyum. Ia menunjukkan bahwa menjadi MVP bukanlah satu-satunya tujuan, yang lebih penting adalah membawa tim meraih hasil maksimal. Bahkan, kehadirannya di lapangan dianggap sebagai energi tambahan yang menular ke rekan-rekannya, membuat Red Sparks tetap solid di tengah tekanan. Dari perspektif jurnalis, performa Megawati bukan hanya soal angka di papan skor, melainkan juga simbol mentalitas pantang menyerah yang kini menjadi ciri khas Red Sparks. Di tengah isu panas yang melibatkan staf pelatih lawan, kemenangan ini membuktikan bahwa fokus pada permainan tetap menjadi senjata utama untuk meraih hasil.
Salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan Liga Voli Korea musim 2024-2025 akhirnya tercipta pada Selasa malam, 17 Desember 2024, ketika Red Sparks sukses menghentikan laju kemenangan beruntun Pink Speeders yang sebelumnya belum pernah terkalahkan dalam 14 laga. Pertandingan yang berlangsung di markas Speeders, Incheon Samsan-World Gymnasium, menjadi saksi bagaimana tim underdog justru mampu tampil penuh determinasi dan menutup pertandingan dengan skor 3-1 melalui perolehan 25-22, 25-23, 14-25, dan 25-22. Kemenangan ini bukan hanya sekadar tambahan 3 poin di klasemen, melainkan juga menandai putusnya dominasi panjang tim yang dikapteni Kim Yeon-kong. Speeders yang tengah memburu rekor 15 kemenangan beruntun, sebuah pencapaian yang sebelumnya hanya diraih Hyundai Hillstatte pada musim 2021-2022, harus merelakan catatan bersejarah itu kandas di hadapan Red Sparks. Atmosfer stadion yang semula dipenuhi optimisme tuan rumah mendadak berubah menjadi hening ketika set keempat dimenangkan Red Sparks dan memastikan mereka keluar sebagai pemenang. Dari sisi catatan statistik, keberhasilan ini merupakan kemenangan pertama Red Sparks atas Speeders pada musim tersebut, sebuah pencapaian yang meningkatkan moral sekaligus menegaskan bahwa tak ada tim yang benar-benar tak terkalahkan. Para pengamat menyebut hasil ini akan menjadi titik balik kompetisi, karena terbukti bahwa dominasi Speeders bisa digoyang dan persaingan menuju gelar juara kembali terbuka lebar. Dari sudut pandang jurnalis, hasil laga ini memiliki dua dimensi penting. Pertama, sebagai bukti strategi dan kerja keras Red Sparks yang mulai menuai hasil nyata. Kedua, sebagai penanda bahwa drama besar akan terus terjadi di sisa musim karena tim lain kini memiliki motivasi ekstra untuk menumbangkan pemimpin klasemen. Keberhasilan Red Sparks menghentikan laju Pink Speeders tidak datang secara kebetulan, melainkan berkat keputusan taktis yang brilian dari pelatih kepala Ko Hae-jin. Salah satu momen paling menentukan terjadi pada set ketiga, ketika Red Sparks tertinggal cukup jauh dan terlihat kesulitan mengejar ritme permainan lawan. Alih-alih memaksakan pemain inti tetap berada di lapangan, Ko mengambil keputusan berani yang sempat mengejutkan banyak pihak. Ia mengganti seluruh pemain utamanya, termasuk Megawati Hang Estri dan Vanja Bukilik, demi memberikan waktu istirahat. Langkah ini diakui Koh sebagai keputusan strategis untuk merelakan set tersebut dengan tujuan menyegarkan kondisi fisik tim sekaligus mengubah dinamika permainan. Saya merasa set itu sulit dimenangkan, jadi lebih baik mempersiapkan tim untuk set berikutnya, ujarnya dalam wawancara pasca laga. Keputusan itu terbukti jitu, sebab di set keempat Red Sparks tampil dengan energi baru, bermain lebih agresif, dan akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 25-22. Strategi ini mendapat banyak pujian dari media dan pengamat, karena menunjukkan keberanian seorang pelatih untuk mengambil risiko besar demi hasil jangka panjang. Koh tidak hanya menyelamatkan stamina pemain, tetapi juga membuat Speeders kehilangan momentum karena mengira lawan sudah menyerah di set sebelumnya. Dari perspektif reporter, langkah Ko Hae-jin menandai kualitas kepemimpinan yang langka. Ia mampu membaca situasi, berani mengambil keputusan tidak populer, namun akhirnya membuahkan hasil nyata. Lebih jauh, strategi ini mempertegas bahwa keberhasilan dalam olahraga profesional tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis pemain, melainkan juga pada kecerdasan pelatih dalam mengatur ritme laga. Kemenangan Red Sparks atas Pink Speeders tidak bisa dilepaskan dari duet mematikan yang kembali jadi andalan tim, yaitu Vanja Bukilik dan Megawati Hang Estri Pertiwi. Kedua pemain asing ini memperlihatkan chemistry luar biasa di lapangan, saling mengisi dan menutupi kelemahan satu sama lain. Vanja tampil agresif dengan pukulan keras dari berbagai sudut serangan, sementara Mega konsisten menjaga tekanan dari posisi oposita dengan serangan tajam yang sulit dibendung. Dalam catatan statistik, Vanja menyumbangkan 34 poin sedangkan Mega menambahkan 20 poin, kombinasi yang membuat pertahanan Speeders kalang kabut sepanjang pertandingan.
Kerjasama keduanya menjadi senjata utama Red Sparks dalam menembus blok lawan yang selama ini dikenal rapat dan solid. Selain dari segi angka, duet ini juga memberi dampak psikologis yang besar karena Pink Speeders dipaksa untuk terus memutar strategi demi menghentikan dua pemain kunci tersebut, namun hasilnya tetap tidak mampu menghambat produktivitas mereka. Kehadiran Vanja dan Mega bukan hanya sekadar soal kontribusi poin, melainkan juga soal bagaimana keduanya menjadi pemimpin non-formal di lapangan yang mampu menjaga semangat tim tetap menyala, bahkan di saat momentum mulai goyah. Banyak pengamat menilai bahwa duet ini bisa menjadi salah satu pasangan pemain asing terbaik yang pernah dimiliki Red Sparks dalam beberapa musim terakhir, bahkan disebut-sebut sebagai kombinasi paling berbahaya di liga. Dari perspektif reporter, kolaborasi Vanja dan Mega adalah bukti nyata bagaimana perekrutan pemain asing berkualitas dapat mengubah wajah sebuah tim, bukan hanya dalam hal teknis, tetapi juga dalam membangun kepercayaan diri tim secara keseluruhan. Meski Megawati tampil mengesankan, gelar Player of the Game dalam pertandingan panas melawan Pink Speeders akhirnya jatuh kepada Vanja Bukilic, dan penghargaan ini bisa dibilang sangat pantas jika melihat performanya di lapangan. Vanja mencetak total 34 poin, angka yang bukan hanya tinggi secara statistik tetapi juga krusial dalam momen-momen penting pertandingan. Tingkat keberhasilan serangannya mencapai 48%, sementara distribusi serangan efektif berada di angka 44%, sebuah pencapaian yang menunjukkan konsistensi dan kualitas eksekusi yang luar biasa. Performa ini menjadi pembeda utama yang membuat Red Sparks mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 3-1. Menariknya, meskipun tidak meraih MVP, Megawati tetap terlihat puas dan tersenyum lebar usai laga, menunjukkan sikap profesional bahwa kemenangan tim jauh lebih penting dibanding gelar individu. Hal ini semakin memperkuat narasi bahwa Red Sparks saat ini memiliki kedalaman tim dan solidaritas yang tinggi, karena setiap pemain siap mengorbankan ego demi hasil bersama. Vanja sendiri dalam wawancara pasca laga menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya miliknya pribadi, melainkan hasil kerja keras seluruh tim yang bermain kompak dari awal hingga akhir. Penghargaan sebagai Player of the Game menjadi simbol betapa pentingnya kontribusi Vanja sebagai ujung tombak, dan sekaligus mengirim pesan kepada tim-tim lain di liga bahwa Red Sparks kini memiliki senjata mematikan yang siap mengguncang papan atas. Dari kacamata seorang reporter, keputusan memberikan gelar ini pada Vanja bukan sekadar penilaian angka, melainkan pengakuan atas pengaruh besar yang ia berikan dalam mengubah jalannya laga Super Big Match tersebut.